Assalamualaikum Pak Agus, selamat siang. Bagaimana? Waalaikumsalam Pak Anwar. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik Pak, Alhamdulillah baik. Ya. Boleh Pak Agus, saya duduk di sini Pak Agus. Mau ngobrol sebentar. Nah, ya, enggak mau. Silakan Pak, silakan. Ya, silakan Baik Pak. Pak Agus, hari ini kita sharing aja. Hari ini saya ingin mengajak ngobrol nih Pak Agus. Mungkin sekitar sebentar lah Pak Agus untuk ngobrol hari ini 10 sampai 15 menitan lah. Keberatan tidak Pak Agus? Pak Agus punya waktu nggak? Boleh Pak, justru itu yang saya katakan kemarin Pak. Saya ingin bertemu Bapak, perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Oh, kebetulan sekali ya Pak Agus. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Pak Agus ya. Bisa menghasilkan sesuatu lah gitu Pak Agus. Iya betul Pak, itu yang saya harapkan Pak. Akhir-akhir ini Pak Agus saya perhatikan Pak Agus ini seperti tidak bersemangat. Apa yang membuat Pak Agus ini tidak bersemangat atau mengganggu pikiran dari Pak Agus sendiri sebelumnya? Adakah yang mengganggu atau seperti apa Pak Agus? Iya, terima kasih Pak sudah memperhatikan saya dan Bapak bersedia membantu saya. Jadi akhir-akhir ini saya kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas Pak. Oh, gitu ya Pak Agus. Jadi apa kira-kira nih yang bisa saya bantu untuk memecahkan masalah ini Pak Agus? Ya, saya ingin mencari solusi Pak, bagaimana untuk meningkatkan kinerja saya supaya lebih semangat lagi dan fokus di kelas Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita hari ini Pak Agus nih? Untuk apa yang diperlukan Jadi oleh Pak Agus ini? Jadi saya ingin lebih fokus atau mendapatkan solusi ya dari masalah saya tersebut, Pak. Coba ceritakan kepada saya Pak Agus yang Pak Agus rasakan saat ini. Jadi saya merasa saat mengajar, murid-murid saya kurang memperhatikan saya, Pak. Dan ini membuat saya kurang bersemangat. Halo, cek. Halo. Cek, cek. Ya. Halo. Jadi maksud murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Oh, bukan begitu, Pak. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang bergairah, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas, Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Agus. Sekarang coba Pak Agus jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Agus ini, selama Pak Agus mengajar di kelas. Jadi seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat di saat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Pak? Menurut Pak Agus, salahnya di mana ya? Apakah ada kesalahan apa gitu yang membuat seperti itu? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak.
Oh, begitu ya. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Agus lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak Agus? Tidak sih, Pak. Ada momen ketika malas, namun saat eh, pelajaran matematika dan tematik yang ada seni budaya dan prakarya, seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan keantusiasmenya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Pak Agus lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh Pak Agus. Jadi menurut Pak Agus, merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu saja mungkin. Iya, Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Pak. Baiklah kalau begitu Pak Agus, berarti Pak Agus sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bapak ini mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Pak yang menurut Bapak yang hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar ini Pak Agus? Ya, sepertinya sih tidak ada, Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya, itu saja sih. Nah, Pak Agus, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira kalau diukur tingkat kesemangatan Pak Agus ini dari rentang 0 sampai 10 berada di level mana Pak Agus? Sepertinya sih untuk saat ini ada di level 6, Pak. Baik. Jadi saat ini Pak Agus berada di level 6 ya. Nah, kira-kira setelah coaching kali ini Pak Agus nih, ingin meningkatkan sampai level berapa Pak Agus? Insya Allah saya ingin menaikkan ke level 10 mungkin ya. Wah, mantap sekali Pak Agus, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai targetnya ya Pak Agus. Amin, mohon bantuannya ya, Pak. Nah, kira-kira nih Pak Agus rencana ke depannya akan dilakukan dari beberapa penjelasan ini. Tadi ada tidak ingin yang Pak Agus coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar, Pak. Nah, itu Pak Agus. Kira-kira apa prioritas utama Pak Agus setelah ini? Prioritas utama saya yang pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati dan semangat diri saya. Dengan begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat saya, Pak. Itu langkah yang tepat sekali Pak Agus. Ada hal lain yang mungkin ingin Bapak lakukan? Itu Pak, saya sempat melihat Bu Wati mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya. Itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional Pak Agus dengan teknik SLOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar, Pak Agus? Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bapak maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE-nya ini bersama rekan-rekan guru yang lain, Pak Agus. Baik, kalau gitu Pak Agus, nanti saya akan share di grup WA ya, PSE maupun saya bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti saya tolong ingatannya Pak Agus. Baik Pak, nanti insya Allah saya ingatkan.
Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Agus dalam hal ini? Pertama nanti saya akan coba mengajak rekan untuk membantu saya dan kami nanti bisa belajar bersama, Pak. Ya, ya seperti itu, Pak. Baik, itu ya. Baik Pak Agus, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Agus gambarkan lagi komitmen apa saja yang bisa Pak Agus lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, artinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Wati untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu maksudkan tadi. Sama-sama Pak Agus, semoga bermanfaat ya. Saya mau ke kelas dulu, kita akhir dulu obrolan hari ini, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi obrolannya. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Agus. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Agus. Nah, bolehkah saya duduk di sini Pak? Mangga Pak Agus, silakan Bu dengan Pak, silakan dengan senang hati Pak. Nah, hari ini saya ingin mengajak Pak Anwar mengobrol mungkin sekitar 10-15 menitan lah Pak. Keberatan tidak Pak? Justru itu Pak Agus. Saya sangat-sangat kali sangat-sangat kali dengan kehadiran Bapak di sini. Saya kemarin sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir ini saya hadapi Pak Agus. Oh gitu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah, itu yang saya harapkan Pak Agus. Akhir-akhir ini, kalau saya perhatikan, Pak Anwar seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bapak sebelumnya? Terima kasih Pak Agus atas perhatiannya ya Pak Agus. Memang dan bersedia membantu saya saat ini Pak Agus. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Saya ini masih kebingungan Pak Agus. Ada kebingungan di mana ya ini saya kurang bersemangat dalam mengajar nih Pak Agus. Dan sering gagal fokus di kelas nih Pak Agus. Jadi kepikiran terus. Oh begitu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini Pak? Ya dari obrolan kali ini ya Pak sebagai teman curhat saya mencari solusi tentang masalah yang saya hadapi saat ini Pak Agus. Oh ya, baik Pak. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar ini murid-murid kurang memperhatikan saya Pak, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Gagal fokus itu kalau anak-anak nggak memperhatikan tuh Pak Agus. Iya. Apa yang membuat Pak Anwar merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik sih Pak. Saya merasa seperti itu. Oh begitu. Jadi maksudnya murid-murid itu tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu gitu, kurang bergairah, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Anwar. Sekarang coba Bapak jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bapak mengajar di kelas.
Ya, seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan tentunya dan bagaimana pembelajarannya akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid sehingga menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif, terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Ada apa yang salah dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak? Menurut Bapak, salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bapak lakukan untuk bisa membuat murid-murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran, Pak. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas juga tentunya. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Oh begitu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak? Tidak sih Pak, ada momen ketika malas, namun saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SPDP seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya Pak. Oh begitu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, mungkin pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi, yang membuat Pak Anwar merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan? Iya betul sih, sepertinya memang begitu, namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak. Baiklah, kalau begitu. Berarti Pak Anwar sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bapak mengajar itu apa? Terus ada lagi tidak Terus ada lagi tidak Pak yang menurut Bapak hal yang menyebabkan kurang semangat dalam belajar? Ya, sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, itu saja sih Pak. Nah, Bapak dari pembicaraan tadi kira-kira kalau diukur tingkat semangat Pak Anwar ini ada di rentang 0 sampai 10. Kira-kira Bapak ada di level mana nih? Kira-kira kalau saya berada di level 7 sih Pak. Oh, level 7. Baik, jadi level 7 ya Pak ya. Nah, kira-kira Iya betul. setelah coaching ini Bapak ingin meningkatkan sampai level berapa? Tentunya sih Pak, dengan level saya saat ini ingin meningkatkan ke level 10 ya Pak. Bisa lebih baik gitu ya. Bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan tercapai target levelnya ya. Ya. Amin Pak. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Pak Anwar tadi? Ya, ada tidak yang ingin coba Pak Anwar perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali Pak. Nah, kira-kira apa prioritas utama Bapak setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapatkan imbas dari semangat saya. Ya Pak, gitu. Jadi saya bersemangat dulu nih. Mudah-mudahan ada imbasnya ke anak-anak. Itu langkah yang tepat sekali Pak. Ada hal lain tidak yang mungkin ingin Bapak lakukan? Saya sempat melihat Bu Wati saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas, bagaimana ya? Apa bisa memperbaiki semangat pada saya? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP. Jadi di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru.
Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Begitu, Pak. Bagaimana dan apa pengembangan sosial emosional yang Bapak maksud ya? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Ya, nah, kalau Baik. tidak nanti saya share di grup WA, apa itu PSE maupun KSE. Bagaimana cara penerapannya, serta apa manfaatnya. Mungkin nanti Bapak bisa mengingatkan saya ya Pak. Ya, nanti insya Allah saya akan ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak ya dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Nanti saya akan coba mengajak rekan untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama gitu Pak. Oh begitu Pak. Ya dari hasil diskusi kita hari ini, gambaran lain komitmen apa yang bisa Pak Anwar lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak guru ini untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bapak maksudkan tadi. Nah, bagus sekali Pak. Semangat ya Pak Anwar, saya yakin Bapak pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Selamat juga Pak, terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Nah, alhamdulillah ya, sudah ya. Tinggal Sudah mengisi Pak, ini Anwar ya. ya Tinggal tinggal mengisi. mengisi refleksinya. Berarti di sini bukan refleksi diri latihan coaching ya, tetapi refleksi diri coaching gitu ya, mungkin. Ya, saya share dulu mungkin ya. Izin share. Saya rekap. Izin share screen Pak Agus berkait penilaian coaching. Nilainya mana ya? Kita Pak Agus. Mana ya? Bagus ada? Udah kelihatan tabelnya? Ada Pak Anwar. Ada. Ini ya berkaitan dengan hasil refleksi di coaching ya, Pak Gus. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan mungkin yaitu alur proses ya, Pak Gus. Alur proses coaching, Iya. Iya betul. coaching dengan menggunakan alur Tirta ya, Iya, Tirta Pak. dengan baik dan proses penyelesaian masalah ya, Iya betul, Pak. berpusat pada coaching. Pusat pada coaching. Terus nomor duanya, bentar. Nomor duanya yang harus ditingkat. Apa yang masih perlu diperbaiki ya, bagus. Yang harus Yang diperbaiki, harus ya betul, yang harus diperbaiki ditingkatkan ya. yaitu ya yang tingkatkan dulu. Ditingkatkan boleh. Yang harus ditingkatkan Proses menggali informasi ya. betul proses menggali Info- informasi. Dengan pertanyaan berbobot ya, bagus. Dan perlu ditingkatkan mendengar aktifnya, Pak Gus.
Ya, betul. Perlu Yang perlu eh, ditingkatkan mendengarkan secara aktif ya. aktif. Betul, Pak. Aktif. Terus apa lagi Pak? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap di dalam kondisi presence ya? Kemarin teh masukannya apa Pak Agus? Ya, supaya fokus itu dengan melihat mata, Menatap mata bibir, ya. dan Menatap ya mata. menatap mata, bibir, wajah Betul. dari dari coach. Sehingga menumbuhkan empati ya Pak Agus untuk coaching dan merasa nyaman coachingnya. Iya, betul betul, Pak. Betul. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya kemarin itu Tirta ya, berlatih Tirta dan karena kita belum Ya, terbiasa ya dengan berlatih bet- Tirta secara terus menerus gitu ya Pak. Sudah ya diaturkan? betul. Dengan berlatih Yang diinfokan? terus menerus menggunakan alur Tirta. Ya, betul. Iya. Terus umpan balik ya Pak Agus, adanya umpan balik dari coach Anda, Mete adanya komunikasi Betul. Adanya komunikasi yang dengan coach ya, ya dengan coach untuk yang baik untuk bisa ya mengembangkan bisa mengembangkan betul dirinya ya, betul. dirinya, betul. Terus tentunya apalagi ya, Bang? Hadir secara Hadir penuh ya Pak. hadir betul, hadir Hadir secara secara penuh dan ya dalam memperhatikan coach. hadir Ya, secara dan memperhatikan coach. coach. Terus yang terakhir dan membimbing dengan pertanyaan yang berbobot tentunya ya untuk Betul. menggali Membimbing dengan pertanyaan berbobot. informasi. Betul, betul. Dan Nah, mengembali pertanyaan untuk coach apa yang Anda rasakan pada saat coaching ya? ya, Tentunya merasa senang karena saya mendapatkan merasa senang, betul. karena mendapat Ya, saya merasa pencerahan, senang dan ya mendapatkan pencerahan, ya. eh, Kemudian merasa, hati merasa apa ya, lega gitu ya. Hati merasa lega. merasa bisa mengembangkan kompetensi ya Betul, merasa bisa mengembangkan kompetensi. dan mendapatkan solusi. Nah, betul. Uh, Intinya ya mendapatkan solusinya seperti itu. Itu aja ya Pak Agus untuk refleksi diri coachingnya ya Pak Agus. Itu ya Iya, cukup betul, Pak mungkin ya. Anwar. Cukup seperti itu, Pak Anwar. Ya, Siap iya, Pak Agus. betul. Terima kasih Pak Agus ya. Sama-sama, Pak Anwar. Ya, Ya. Siap. ya. Sukses terus ya.